Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Marilah kita mengakhiri hari ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan atas kasih, perlindungan, dan penyertaannya sepanjang hari ini. Marilah kita menenangkan hati dan membuka diri untuk menerima firman Tuhan yang dapat menguatkan iman serta menuntun langkah hidup kita. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas setiap berkat, perlindungan, dan kasih setiamu yang tidak pernah berakhir. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami untuk memahami kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sucikan hati kami, dan jadikanlah firman Tuhan malam ini renungan yang membawa pembaharuan, pengharapan, serta kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, menjadi konsisten. Ayat renungan diambil dari kitab 3 Yohanes 2. Firman Tuhan berkata, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Di dalam banyak kasus, 2 kali makan sehari lebih baik daripada 3 kali. Makan malam apabila dimakan terlalu dini akan menghalangi pencernaan makanan yang sebelumnya. Bila mana dimakan terlambat, maka pencernaan belum selesai sebelum waktu tidur. Dengan demikian, perut tidak cukup beristirahat. Tidur terganggu, otak dan saraf dilelahkan, selera untuk makan pagi berkurang. Seluruh sistem tubuh tidak segar dan tidak siap melaksanakan tugas hari ini. Pentingnya waktu yang teratur untuk makan dan tidur harus diperhatikan, karena pembangunan tubuh terjadi pada waktu istirahat. Maka adalah perlu pada waktu muda tidur teratur dan cukup. Sedapat-dapatnya, makan terburu-buru harus dihindarkan. Semakin pendek waktu untuk makan, semakin sedikit yang dimakan. Lebih baik mengabaikan makanan daripada memakannya tanpa mengunyah dengan sempurna. Waktu makan haruslah menjadi saat-saat mengadakan hubungan sosial dan penyegaran. Segala sesuatu yang membebani atau mengganggu pikiran harus dibuang. Biarlah kepercayaan, kebaikan hati, dan ucapan syukur kepada pemberi segala kebaikan dihargakan. Dalam pembicaraan, hendaknya menggembirakan pikiran dan meninggikan jiwa tanpa melelahkan. Pemeliharaan sifat bertarak dan keteraturan dalam segala hal mempunyai kuasa yang ajaib. Hal itu berbuat lebih banyak daripada keadaan atau sumbangan alamiah yang meningkatkan kemanisan dan ketenangan untuk memperlancar jalan hidup manusia. Pada waktu yang sama, kuasa pengendalian diri yang diperoleh itu akan terbukti menjadi satu alat yang paling berharga untuk menghadapi tugas berat dan kenyataan yang menunggu setiap orang. Yang bijaksana, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 3:17. Biarlah semua orang muda di negara kita, yang segala kemungkinan ada di hadapan mereka, yang tujuannya lebih tinggi dari raja-raja yang bermahkota, mempertimbangkan pelajaran yang terdapat di dalam kata-kata orang bijaksana. Berbahagialah engkau tanah, kalau pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Pengkhotbah 10:17. Dikutip dari buku seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 188-189. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan malam ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa waktu adalah anugerah yang berharga dalam setiap saat yang Engkau percayakan kepada kami. Merupakan bagian dari penata layanan yang harus kami gunakan dengan setia. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang konsisten dalam mengelola waktu. Tolong kami agar tidak menunda-nunda melakukan yang baik, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melayani, dan senantiasa mengutamakan
Engkau dalam setiap rencana serta kegiatan kami. Berikanlah kami disiplin, hikmat, dan kesetiaan, agar hidup kami menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Saat kami akan beristirahat malam, kami menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam pemeliharaan-Mu. Lindungilah kami sepanjang malam dari segala bahaya dan pencobaan. Berikanlah kepada kami tidur yang tenang dan nyenyak. Pulihkan kekuatan tubuh, pikiran, dan jiwa kami, sehingga esok hari kami dapat bangun dengan semangat yang baru untuk setia mengelola waktu yang Engkau anugerahkan dalam melayani-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.